Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada video pembahasan soal TIU CPNS. Oke, kali ini kita akan lanjutkan untuk video part ke-7. Di sini saya punya beberapa soal ya, 5 soal. Ini adalah soal campuran. Di sini nanti akan ada beberapa jenis soal. Saya lupa apa aja gitu ya, karena saya udah susun ini dari beberapa waktu sebelumnya gitu. Nah, mari kita langsung aja jawab soal yang pertama. Oke, di sini ada soal hitung cepat ya, persentase. Nah, dalam hal ini kalau ngerjain persentase ya, kalau bisa langsung, kalau nggak bisa ya kita cari dulu gitu ya. Di sini kita cari nilai 12% dari 25. Katanya 12% dari 25 itu sama dengan bentuk persentase dari yang mana nih, dari 5 ini. Nah, dalam hal ini cari dulu 12/100 dari 25 itu berapa. Nah, 100 dibagi 5 itu adalah 4. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Jadi ini sebenarnya jawabannya 3 ya. Nah, carilah ya persentase dari A sampai E itu yang jawabannya 3 juga. Nah, karena di sini 30 ya, 3 itu sama dengan 10% dari 30, bener nggak? 10% dari 30 itu adalah 3. Gimana cara bilangnya? Nah, ini persen. Nih. 1 dikali 3, 3. Jadi, kalau angkanya 30 di sini, maka persentasenya harusnya 10. Di sini 7,5, di sini 9% 9 gitu ya. Terus yang ini 10. Nah, ini sebenarnya jawabannya. Nah, kalian bisa cek juga kalau 20 itu supaya dapat 3 berapa gitu. Ya berarti 3 itu sama dengan titik-titik kali 20. Nah, ini X nih di sini nih. Kita nggak tahu lah P lah misalnya. Berarti P itu sama dengan 3/20. Kalau mau dijadikan persentase gimana? Kali ini 5, kali ini 5. Berarti 15/100. Jadi 15% dari 20 yang 3 kan gitu. Jadi dalam hal ini jawabannya E ya. Atau gampangnya bisa juga gini ya, untuk mencari persentase itu kalikan aja angka yang di depan si persen itu dengan angka yang di sini ya, lalu dibagi 100 gitu. Nah, contohnya ini nih 15%. Oh iya ya, ini juga cocok sebenarnya ya. 15 dikali 2 kan 30 sebenarnya kan, ditambah nolnya 1, ini kan 300 dibagi 100. Nah, ini 3, jadi jawabannya 2 ya, sorry saya nggak ngecek lagi ya, ternyata ada 2 jawaban. Nah, jadi sebenarnya C dan E ini benar ya, sama-sama 3 hasil dari persentasenya. Oke, nah ini udah jelas nggak ya, karena 17,5% dari 20 itu ya udah pasti di sini 20 berapa nih, 35 ya, 3,5 maksudnya gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Adik menabung sisa uang sakunya di sebuah celengan. Setelah dipecahkan, ternyata terdapat beberapa buah koin. Ada koin 100, 200, 500, dan 1000. Jika perbandingan keempat mata uangnya ya, maksudnya perbandingan banyak ini harusnya ya, banyak keempat mata uang itu ada 6/4/10/2, dan jumlah dari si uangnya total itu adalah 42.000, maka banyak ya, harusnya banyak nih, banyak koin 100 adalah, atau ya oke lah. Nah, dalam hal ini cara pengerjaannya adalah ini harus hati-hati ya, karena ini berhubungan dengan koin dan jumlahnya di sini itu jumlahnya sudah dalam bentuk kita mengalihkan. Jadi jumlahnya di sini bukan banyak koin ya. Biasanya kalau kita menggunakan perbandingan, misalnya nih 6 per gitu ya, jumlah angka perbandingan dikali dengan banyak koinnya. Nah, sedangkan yang di sini yang diketahui itu banyak jumlah uangnya, bukan banyak koinnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan angka perbandingan yang ditanya per angka perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui gitu, nggak bisa, karena yang diketahuinya nggak ada di sini. Lalu bagaimana caranya? Nah, gunakan cara seperti ini. Kita punya katanya di sini perbandingannya 6, 4, 10, 2. Oke. Nah,
kita gunakan apa namanya, perbandingan ini sebenarnya adalah ya, banyak mata uang itu sebenarnya adalah 6x, kemudian 4x, kemudian 10x, dan 2x. Ini kan kalau misalnya dibandingkan sama-sama dibagi x, nanti kan sama ya angka perbandingannya dengan ini ya. Nah, x-nya ini yang mau kita cari sebenarnya ya. Nah, 42.000 atau gini, total uang itu gimana cara mencarinya? Banyak koin dikali dengan nominal koin gitu kan. Berarti 6x dikali 100 ditambah si 4x dikali 200 ditambah 10x dikali 500 ditambah 2x dikali 1000. Nah, ini yang sama dengan 42.000. Oke, ini 600x ditambah 800x ditambah 5000x ditambah 2000x itu 42.000. 600 ditambah 800 1400 ditambah 7000 nih di sini, berarti 8400x adalah 42.000. Maka x-nya adalah 42.000 dibagi 8400. Nolnya bisa dicoret ya. Nah, 42 dibagi 8 itu kan 84 ini kan 2 ya sebenarnya di sini ya. Berarti yang tersisa apa? Ini sisa 10 dibagi 2 yaitu 5. X-nya itu 5. Artinya apa? Banyak koin 100 itu adalah 6 dikali 5 yaitu 30. Jadi jawabannya B. Next, Ade, Bagas, dan Rara adalah kakak beradik. 5 tahun lalu Ade itu berusia 31 tahun. Berarti sekarang Ade umurnya berapa? Ini sekarang ya. Sekarang. Berarti umur Ade sekarang 36 tahun. Karena 31 ini adalah 5 tahun yang lalu. Perbandingan usia Ade dan Bagas tahun ini itu adalah 6:5. Berarti usia Bagas berapa? Berarti Bagas itu adalah angka perbandingan Bagas per angka perbandingan Ade dikali usia Ade sekarang. Berarti 30. Nah, ini time-nya sekarang ya. Usia Ade sekarang 36, usia Bagas 30. Jika tahun ini usia ketiga saudara itu adalah 84, berapa usia Rara tahun lalu? Nah, ingat tahun lalu ya. Tahun lalu. Oke, coba ada nggak jawabannya ya? Karena saya ragu nih, kayaknya saya nggak ngecek tahun lalu, saya ngeceknya tahun sekarang. Oke, baik. Nah, berarti si Rara 84 kita kurang dengan total usia Ade dan Bagas yaitu 66. Berarti 18. Nah, usia Rara tahun lalu berapa? Ya, harusnya usia Rara tahun lalu adalah 17 tahun. Jadi jawabannya di sini yang saya setting itu adalah sekarang ya. Sorry, berarti ini harusnya 17. Oke, lanjut soal nomor 4. Sebuah sepeda motor menghabiskan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 48 km. Nah, berarti 6 liter untuk 48 km. Kemudian apabila sepeda motor itu menempuh jarak 120 km, berapa jumlah bensinnya? Nah, ini coba perhatikan. Menurut kalian ya, makin banyak bensinnya atau makin sedikit? Ya, tentu saja makin banyak ya. Makin jauh jarak yang ditempuh, maka bensin yang diperlukan juga makin banyak. Maka ini namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti misal nih yang kita pengen tahu apa? Jumlah bensin untuk 120 kan ya, kita simbolkan dengan X. Kita bagi dengan 120 itu. Jadi X banding 120 itu disamakan dengan jumlah bensin yang dibutuhkan untuk 48. Jadi 6. Jadi kalau senilai itu bensin di atas gitu ya. Ini semuanya bensin gitu. Nah, yang di bawah sama-sama jarak.
gitu ya. Jadi seperti ini bentuk kalau senilai. Maka X sama dengan, nah ini sederhanakan dulu. Kita bagi ini dengan ini 6, berarti ini 1, bagi 6 ini 8, 120 dibagi 8 itu 15. Nah, berarti sekarang kalikan ke atas, berarti X adalah 15. Jadi jawabannya A. Soal terakhir. Semua penjahit mampu menjahit baju dengan baik. Ibu Nana mampu menjahit baju dengan baik. Artinya apa? Berarti Ibu Nana adalah seorang penjahit. Karena semua penjahit itu mampu menjahit baju dengan baik. Nah, Ibu Nana itu mampu menjahit bajunya dengan baik ya. Ibu Nana pasti penjahit. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan soal untuk part ke-7. Kita akan lanjutkan untuk next video part ke-8 nya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.